الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pertama, alhamdulillah, eh, kita bersyukur di malam ini Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan tentunya yang utama dan nikmat kesempatan, dua nikmat yang sering kita lalaikan. Dan tentunya ya, seorang muslim akan selalu bersyukur ya dengan nikmat-nikmat tersebut. Oleh karena itu, maka satu di antara cara kita mensyukuri nikmat adalah semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin meningkatkan amalan-amalan kita, meningkatkan kualitasnya, meningkatkan dari sisi jumlahnya ya, dan juga tentunya menambah pemahaman kita tentang agama. Itu salah satu bentuk dari kesyukuran kita terhadap nikmat waktu dan nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Baik, dan insyaallah pada malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan kitab Raudhatul Anwar fi Sirati Nabil Mukhtar. Ya, sebuah buku yang membahas tentang sirah nabawiyah atau sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, di pembahasan sebelumnya kita sudah menceritakan, mengkisahkan tentang bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan Khadijah ya, dengan berbagai liku-likunya. Akhirnya Nabi alaihi salatu wasallam menikah dengan Khadijah. Taib. Dan di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga nabinya sejak beliau belum diangkat jadi rasul, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipilihkan wanita yang terbaik ya pada saat itu ya, tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Khadijah yang diinginkan oleh tokoh-tokoh Quraisy. Tapi Khadijah tidak menanggapinya dan tidak ingin untuk menikah saat itu. Namun ketika beliau kenal dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenal dengan Muhammad yang masih berumur 25 tahun, kemudian beliau pun tertarik untuk menikah dengannya. Dan pada saat itu Khadijah ya, menurut pendapat yang paling masyhur, beliau berumur 40 tahun. Namun disebutkan di dalam pendapat yang lain, beliau waktu itu masih berumur 28 tahun. Ala kulli hal, kita tidak berbicara masalah berapa umurnya, tapi kita berbicara bagaimana mereka memanage cinta mereka sehingga menjadi sebuah harapan setiap orang ingin hidup sebagaimana kehidupan Rasulullah bersama dengan Khadijah. Taib. Silakan, ada yang mau baca? Silakan. Ya. Mulai dari auladuh. Auladuh. Taib auladuhu sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala auladuhu sallallahu alaihi wasallam min khadijata. Hum al-qasimu thumma zainabu thumma ruqayyatu thumma ummu kulthum ثم فاطمة ثم عبد الله وقيل غير ذلك في عددهم وترتيبهم وقد مات وقد مات بنون كلهم صغارا أما البنات فقد أدركنا كلهن زمن النبوة فأسلمنا وهاجرنا ثم توفاهن الموتى قبل النبي صلى الله عليه وسلم إلا فاطمة رضي الله عنها فإنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. Sekarang kita berbicara tentang anak-anak Rasulullah ya, putra-putra dan putri beliau. Beliau jadi ada putra, ada putri. InsyaAllah Nabi kita benar-benar lengkap sudah kebahagiaannya. Selain punya istri yang solehah ya, istri-istri yang solehah, kemudian beliau juga memiliki anak. Dan anak ini merupakan
penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Taib. Auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Anak-anak Rasulullah dari Khadijah, ya, putra maupun putri. Mereka itu adalah yang pertama Al-Qasim. Ini anak pertama beliau ya, namanya Al-Qasim. Yang kedua Tsumma Zainab, setelah itu Zainab. Ya. Tsumma Ruqayyah, setelah itu Ruqayyah. Tsumma Ummu Kulthum, setelah itu Ummu Kulthum. Yang keberapa ini? Keempat. Al-Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum. Ya. Baik. Kemudian Tsumma Fatimah, setelah itu Fatimah. Setelah itu Fatimah. Tsumma Abdullah, setelah itu Abdullah. Jadi berapa semua? Ada 6 ya, ada 6 anaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Ini disebutkan dari Khadijah. Ada 6 anaknya Rasulullah dari Khadijah. Kalau dikatakan dia umur 40 tahun, berarti kalau 6, anggaplah tiap tahun melahirkan. Ini terlalu banyak ya, tiap tahun melahirkan. Berarti berapa itu? Umur berapa beliau? Sampai umur berapa beliau melahirkan? Kalau tiap tahun? Hah? 46 tahun ya, Masya Allah. Ya. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan beliau umur 28 tahun itu juga perlu dipertimbangkan. Ya, karena ini anaknya beliau dari Khadijah itu ada berapa orang tadi? 6 orang. Ya, berarti masih masa-masa subur ya. Baik. Nah, pertama siapa tadi? Al-Qasim. Ini anak pertama. Yang kedua Zainab. Yang ketiga Ruqayyah. Yang keempat Ummu Kulthum. Ya, ini yang menikah dengan siapa tadi? Dengan Utsman ibnu Affan ya. Ada 2 anaknya Rasulullah menikah dengan Utsman ibnu Affan. Sehingga disebut Dzunurain ya. Utsman itu memiliki 2 cahaya. Karena anaknya Rasulullah ketika meninggal satu putrinya. Kemudian Utsman bin Affan menikah lagi dengan putrinya satu lagi. Masya Allah. Siapa tadi? Ummu Kulthum ya. Setelah itu yang kelima Fatimah. Jadi Fatimah itu putri kelimanya Nabi Muhammad SAW. Kakak dari Abdullah yang keenam. Itu Abdullah. Wakila ghairu dzalik, ada juga mengatakan selain 6 tadi, ya. Fi adadihim dari sisi jumlahnya, wa tartibihim atau dari sisi urutannya. Jadi ini yang dikuatkan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Urutannya seperti ini. Tapi ada pendapat yang lain, tapi itu bagi kita enggak ada masalah. Ya, mau urutannya bagaimana enggak ada masalah. Yang penting bagi kita adalah bahwa Nabi punya anak. Nabi punya anak, itu aja. Kemudian Nabi punya anak dari siapa? Dari istrinya Khadijah. Dari istrinya Khadijah. Nah, jadi ada yang mengatakan lebih dari 6 atau kurang dari 6. Ada yang mengatakan bahwa urutannya tidak seperti yang disebutkan oleh Syekh Safiyur Rahman. Tapi ada urutan yang lain. Ala kulliha enggak ada masalah. Waqat mata al-banuna kulluhum sigaran. Dan anak-anak beliau yang laki-laki itu meninggal ketika beliau masih kecil. Ada berapa anak laki-laki di sini? Ada 2. Anak pertama dan anak terakhir. Itu Al-Qasim dengan Abdullah. Semua meninggal ketika beliau masih kecil. Dan ini adalah hikmah. Dari hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, supaya orang tidak terlalu berlebihan kepada putra Nabi alaihissalatu wassalam. Maka mereka meninggal di waktu kecil. Wakila kemudian amma al-banatu faqad adrakna kulluhunna zamanan nubuwah. Adapun seluruh putri-putri beliau mulai dari Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah semua mendapati masa-masa kenabian Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka melihat Nabi diangkat jadi Rasul. Artinya putri beliau, Masya Allah, ini putri perempuan semua mendapati bagaimana orang tuanya, abinya itu mendapatkan mendapatkan tekanan dari orang-orang Quraisy. Ya, mereka punya paman-paman ya. Mereka punya kakek-kakek, paman-pamannya Nabi Muhammad SAW yang sebagian mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Terutama Abu Jahal dan Abu Lahab yang luar biasa permusuhannya kepada Nabi SAW. Sebagian orang-orang Quraisy juga memusuhi Nabi. Jadi kita bisa perhatikan bagaimana putri-putri Nabi SAW merasakan, melihat orang tuanya berada di dalam penderitaan. Walaupun Nabi sendiri nggak merasa bahwa dia menderita. Tapi orang melihatnya beliau dalam tekanan. Beliau dalam tekanan. Bagaimana dakwah beliau ditolak. Bagaimana beliau dikucilkan. Bahkan sempat juga diboikot ya. Selama 3 tahun ya, sebelum hijrah ke Madinah. Ya, sampai menyebabkan istri beliau Khadijah meninggal. Menyebabkan siapa? Abu Thalib juga meninggal karena sakit setelah pemboikotan tersebut. Baik.
Jadi anak-anak beliau, putri-putri beliau melihat. Nah inilah yang menyebabkan putri-putri beliau betul-betul memiliki sifat dewasa sebagai seorang anak. Ya, sifat dewasa pada seorang anak. Makanya lihat Fatimah. Fatimah itu sangat mirip sekali dengan bapaknya. Ya, Muhammad SAW sangat mirip. Dari sisi cara berbicaranya, dari sisi berbicaranya, dari sisi akhlaknya, itu mirip dengan Nabi kita Muhammad SAW. Makanya yang paling dekat dengan Nabi salah satunya, anaknya adalah Fatimah. Sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan di akhir-akhir meninggalnya Nabi SAW, Fatimah selalu dekat dengan abinya. Ya, jadi dia merasakan bagaimana orang tuanya itu mendapatkan penderitaan, ya, bahkan yang tadinya makmur kaya, karena Khadijah orang kaya kan, tadinya kaya makmur, kemudian menjadi orang yang tidak memiliki apa-apa. Nah, begitulah Allah Subhanahu Wa Taala mendewasakan Nabi dan keluarganya. Taib. Kemudian disebutkan, jadi putri-putri Nabi semua mendapati masa kenabian. Ya, fa'aslamna wa hajarna. Maka mereka semua, siapa tadi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah, semuanya mereka masuk Islam. Kalau yang lain kan enggak, meninggal duluan sebelum Nabi diangkat jadi Rasul kan, sudah meninggal duluan. Adapun ini putri-putri beliau mendapati Nabi diangkat jadi Rasul, jadi Nabi, kemudian mereka masuk Islam. Wahajarna, dan mereka pun sempat semuanya apa? Berhijrah. Bahkan istrinya Utsman bin Affan, putrinya Nabi SAW, bahkan sempat berhijrah kemana? Ke Habasyah. Sebelum berhijrah ke Madinah. Nah, jadi mereka benar-benar merasakan penderitaan yang luar biasa. Maka jangan melihat, wah enak ya jadi putrinya Nabi, jadi anaknya Nabi. Ya kelihatannya, tapi penderitaan mereka luar biasa. Yang kita belum tentu bisa menanggung penderitaan itu. Dan mereka ini adalah perempuan, bukan laki-laki. Mereka perempuan, mereka wanita. Tapi Masya Allah ya, kesabaran putri-putri Nabi luar biasa. Dan ini adalah hasil dari didikan Nabi kita Muhammad SAW. Sempat mereka berhijrah. Bahkan sebagian putri beliau ya berhijrah ke Habasyah. Setelah itu baru hijrah lagi kemana? Ke Madinah. Ya, dan Fatimah juga merasakan bagaimana bapaknya ya bahkan mau dibunuh. Bapaknya mau dibunuh. Umar pun mengancam Nabi untuk dibunuh waktu itu sebelum Umar masuk Islam. Jadi dirasakanlah bagaimana penyiksaan orang-orang kafir Quraisy kepada para sahabat. Ya, kita kenal ada namanya siapa? Bilal bin Rabah, ya kan? Itu dirasakan, dilihat oleh putri-putri Nabi Muhammad SAW. Jadi semua mereka saksikan. Mereka adalah saksi sejarah yang melihat langsung bagaimana penderitaan kaum muslimin ya didera dengan cobaan-cobaan yang luar biasa, terutama dari tekanan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Jadi sekarang jangan membayangkan perjuangan Islam itu mudah. Dari dulu memperjuangkan Islam itu bukan perkara mudah. Sampai hari ini, ya walaupun nanti ranahnya beda dengan dulu. Ya, sekarang ini perjuangan kita juga luar biasa. Makanya harus bersabar di atas Islam, bersabar di atas sunnah. Belajar tentang sunnah, mengamalkan dan mendakwahkannya. Nah, supaya kita bisa melihat masa kalah sama putri-putri Nabi, seorang perempuan. Ya, luar biasa mereka. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka semuanya. Tsumma tawaffahunnal maut. Kemudian mereka pun meninggal qablan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum meninggalnya Nabi. Jadi putri-putri Nabi semuanya meninggal sebelum Nabi meninggal, kecuali satu orang, illa Fatimah radhiyallahu anha, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal beberapa bulan setelah meninggalnya Nabi. Kalau saya nggak salah ingat 2 bulan. 2 bulan setelah meninggalnya Nabi, ya beberapa hari baru Fatimah meninggal. Ya. Sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anha. Fa innaha asyat ba'dahu sallallahu alaihi wasallam sittata asyhur. Bukan ya. Di sini sebutkan berapa? 6 ya, 6 bulan. Jadi beliau hidup setelah meninggalnya Nabi sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan setelah itu beliau meninggal. Ya, menyusul abinya, ya ayahnya yang sangat dia cintai. Dan ketika Nabi mau meninggal, ya Fatimah itu termasuk orang yang paling sedih, ya paling sedih. Baik. Sampai Aisyah pernah nanya sama Fatimah, kan waktu itu Fatimah nanya sama Nabi. Kemudian Fatimah pertama sedih, setelah itu tersenyum ya kita. Setelah itu tersenyum. Baik. Kemudian Aisyah pun nanya sama Fatimah. Ini menunjukkan kedekatan Fatimah dengan siapa? Rasulullah SAW. Kalau Nabi datang ke tempatnya Fatimah, maka Fatimah menghormati, menghargai ayahnya. Ya, melayani dengan baik.
Dan ketika Fatimah datang kepada Nabi, Nabi juga melakukan hal yang sama kepada Fatimah. Makanya Fatimah ini paling terkenal. Namun sayang, Fatimah dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah untuk apa namanya? Ya, membuat pemahaman-pemahaman yang keliru, terutama terhadap para sahabat Nabi Muhammad SAW yang dikafirkan oleh orang-orang Syiah. Dan ini tentunya berbeda dengan Ahlus Sunnah yang menghargai dan memuliakan para sahabat Rasulullah SAW tanpa memandang bulu apakah dia Fatimah putra Nabi atau sahabat-sahabat yang lainnya. Baik. Kemudian dilanjut lagi. ثم قال رحمه الله تعالى بناء البيت وقصة التحكيم. Baik. ولما بلغت سنه صلى الله عليه وسلم 35 سنة جاء سيل جارف صدع جدران الكعبة وكانت قد وهنت من قبل لأجل حريق اضطرت قريش إلى بنائها من جديد فقرروا ألا يدخلوا في نفقتها إلا طيبا فلا يدخلوا فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد فهابوا إقاب الله على هدمها فقال لهم الوليد بن المغيرة إن الله لا يهلك المصلحين ثم بدأ يهدم فتبعوه في هدمها حتى وصلوا بها إلى قواعد إبراهيم. Baik. Binaul baiti wa qissatut tahkim. Ya, ini tentang pembangunan pembangunan Ka'bah, Ka'bah ya, Baitullah, dan kisah tahkim. Ya, tahkim ini kaitannya dengan Hajar Aswad ya. Hajar Aswad yang waktu itu para kabilah berebut. Siapa sih yang mau angkatin Hajar Aswad gitu. Akhirnya hampir saja terjadi lagi bentrokan, hampir saling bunuh di antara mereka. Ya biasalah ya, kabilah pada saat itu memang rebutan rebutan siapa yang paling berpengaruh gitu. Itu biasa. Tapi kita lihat bagaimana Nabi menyelesaikan masalah. Nah, ini saya katakan tadi bahwa dengan belajar sirah kita banyak belajar bagaimana Nabi menyelesaikan masalah. Sehingga nanti kalau kita hadapi masalah yang mirip dengan itu, kita ada solusi menyelesaikannya. Bagaimana Nabi menyelesaikan masalah? Baik masalah keluarga atau masalah kemasyarakatan, masalah yang terjadi antar kabilah dan lain sebagainya, itu Nabi selesaikan. Dan waktu itu Nabi belum jadi nabi ya, belum menjadi pemimpin. Tapi beliau sudah mampu menyelesaikan masalah besar yang pemimpin hebat saat itu nggak mampu menyelesaikan. Nanti akan kita lihat insya Allah. Jadi disebutkan, falamma balagot ya sinnuhu sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan jaa sailun ya jarafa soda'a judronil Ka'bah. Jadi ketika Nabi SAW berumur berapa? 35, berapa? 35 tahun. Jadi ketika beliau berumur 35 tahun, ada di sini yang 35 tahun? Atau sudah lewat semua? Ya, 35 tahun itu masih muda ya. Masih bisa lah kalau 35 tahun. Masih direkomendasi lah ya. Jadi 35 tahun umurnya Nabi itu masih muda lah ya. Jadi waktu itu masih semangat-semangatnya ya. Jadi beliau berarti menikah sudah berapa tahun kalau 35 tahun? 10 tahun pernikahan beliau ya dengan Khadijah. Nah, jadi waktu itu Nabi SAW menikah dengan Khadijah 10 tahun, umur 35 tahun. Ya, ketika umur 35 tahun, maka terjadilah banjir besar. Terjadilah banjir besar yang merobohkan dinding Ka'bah. Merobohkan dinding Ka'bah. Jadi karena adanya banjir tadi merobohkan dinding Ka'bah. Wa kanat wahanat min qabli li ajli harik. Ya, sebelumnya juga dinding tersebut memang sudah rusak, sudah rapuh atau sudah apa ya? Istilahnya itu ya sudah keropos. Itu disebabkan karena sebelumnya terjadi kebakaran juga. Jadi jangan pikir bahwa dulu nggak ada kebakaran ya, sama. Dulu sama sekarang sama. Dulu ada kebakaran, ada banjir itu dari dulu. Ya, jadi dulu juga ada kebakaran. Jadi sebelum datangnya banjir besar itu sudah ada kebakaran. Nah, artinya sudah keropos dihantam lagi dengan banjir. Masya Allah. Ya, dengan banjir. Kita bisa bayangkan ya di Mekah terjadi banjir, padang pasir, gimana caranya tuh airnya datang.
Tapi yang jelas terjadi banjir. Ya, terjadi banjir. Dan waktu itu dinding Ka'bah yang sudah keropos tadi karena apa tadi? Kebakaran itu dihantam lagi dengan apa? Dengan banjir, Baik. Kemudian apa yang terjadi? Fatarrat Quraisyun ila bina'iha. Maka orang-orang Quraisy ya terpaksa membangun kembali Ka'bah tersebut menjadi mulai dari nol, direnovasi lah bahasanya. Mulai dari nol. Ya, mulai dari yang baru. Jadi mau dibangun ulang. Karena kalau mau ditambal-tambal nanti malah rusak juga ya. Jadi dibangun ulang. Cuma kan biayanya besar. Apa yang mereka lakukan karena biaya besar tadi? Mereka ta'awun. Jadi dulu ada ta'awun juga. Kalau mungkin sekarang donasi ya. Nah, mereka berdonasi. Open donasi bahasa kita ya. Jadi mereka buka ta'awun. Ya, ta'awun untuk mengumpulkan dana membangun apa tadi? Membangun Ka'bah. Jadi mereka sangat menghormati Ka'bah dan mereka tahu Ka'bah ini adalah Baitullah. Mereka tahu itu. Jadi bukan berarti kalau mereka orang-orang musyrik lalu mereka tidak beribadah kepada Allah. Keliru. Mereka tetap beribadah kepada Allah. Cuma yang jadi masalah adalah selain mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Itu masalahnya. Jadi mereka tetap beribadah kepada Allah. Bahkan mereka sangat menghargai Baitullah, rumahnya Allah. Apa itu Baitullah? Ka'bah. Sangat dihormati, sangat mereka jaga. Oleh karena itu ketika Ka'bah rusak, maka mereka berusaha untuk membangun walaupun biaya luar biasa. Ya, ini kalau bahasa sekarang ini mega proyek ya, proyek besar ini. Kemudian apa yang dilakukan? Open donasi. Karena proyeknya proyek besar. Ya, proyeknya proyek besar. Baik. Nah, apa yang terjadi? Wa qarraru anna la yadkhulu fi nafaqatiha illa thayyiban. Nah itu. Dan mereka memutuskan ya, membuat MOU, kesepakatan bahwa mereka atau yudkhilu fi nafaqatiha illa thayyiban. Mereka tidak memasukkan ke dalam nafkah atau donasi untuk pembangunan Ka'bah tadi kecuali harta yang baik. Maksudnya harta yang halal. Jadi jangan pikir orang Quraisy ya, orang-orang musyrik tidak tahu halal haram. Dia tahu. Jadi tahu ini halal, ini haram, ini boleh, ini enggak boleh. Mereka tahu gitu. Cuma ya itulah kehidupan mereka memang seperti itu waktu itu. Belum diutus kepada mereka seorang Rasul. Akhirnya ya mereka masih melakukan hal tersebut. Padahal mereka tahu itu enggak bagus. Karena dalam Islam sendiri disebutkan bahwa salah satu cara seorang untuk tahu ini dosa atau tidak adalah lihat hatinya. Kalau hatinya merasa bimbang dan kemudian dia khawatir, takut, malu dilihat oleh orang lain apa yang dia lakukan, maka itu ciri bahwa itu apa? Dosa. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu ciri dosa. Maka ketika mereka melakukan zina misalnya, orang-orang Quraisy terdahulu, orang-orang musyrik, maka apakah mereka melakukan terang-terangan atau mereka melakukan sembunyi-sembunyi? Mereka lakukan sembunyi-sembunyi. Karena secara fitrah orang tahu ini nggak bagus. Gitu. Jadi mereka tahu ini uang yang dari situ nggak boleh diambil. Uang dari pencurian mereka tahu. Pencurian, kedoliman dan lain sebagainya. Itu nggak bagus. Tapi mereka lakukan. Mereka tahu itu. Oleh karena itu mereka nggak masukkan di situ. Fala yudkhilu fiha ya mahra bagin. Maka mereka tidak memasukkan ke dalam mega proyek ini apa? Mahra bagin, mahar dari berbuat zina. Zina ada maharnya juga ya. Jadi apa namanya? Bayaran dari berbuat zina. Ya. Jadi waktu itu juga ada PSK ada. Ya. Jadi mereka tahu ini dosa. Tahu mereka. Jadi mereka bilang nggak boleh masuk kalau harta dari perbuatan zina. Masya Allah. Mereka orang musyrik atau orang Islam? Orang musyrik. Tapi mereka tahu gitu loh. Masa kita orang Islam kalah dengan mereka? Mereka orang musyrik tapi tahu ini halal ini haram. Ya, kita kadang nggak tahu mana halal mana haram. Pokoknya yang penting uang. Ya, cari yang halal saja, yang haram saja susah gitu. Apa yang halal gitu. Jadi akhirnya yang haram juga diambil. Ini keliru. Ya, ini keliru. Taib. Jadi mereka tahu ini uang yang didapatkan dari hasil berzina haram. Maka mereka nggak ambil, nggak boleh masuk dalam mega proyek ini. Wala
bai'a riba. Demikian pula jual beli riba. Oh, tahu juga mereka. Riba itu nggak boleh. Jadi riba nggak boleh itu mereka sudah tahu dari dulu itu. Riba itu nggak boleh. Perhatikan ya kata Syekh, mereka tidak memasukkan harta untuk membangun apa tadi? Mega proyek pembangunan Ka'bah tadi dari uang riba. Padahal pertanyaannya, mereka butuh nggak? Butuh, tapi mereka nggak mau kasih masuk itu. Pertama zina, mereka tahu dosa ini. Yang kedua tadi riba. Aneh nggak ini? Riba itu mereka sudah tahu sejak dulu bahwa itu haram, nggak boleh. Dan mereka tahu riba itu mendolimi orang lain. Sehingga mereka anggap itu dosa, nggak boleh. Jadi jual beli dengan sistem riba. Ya, wala madlamata ahadin. Demikian pula uang yang didapatkan dari mendolimi orang lain. Sebagaimana yang pernah terjadi sebelumnya di kejadian ketika orang dari luar Mekah ya datang ke Mekah barang, kemudian barangnya diambil lalu nggak dibayar. Yang waktu itu orangnya langsung naik ke atas bukit, kemudian menyampaikan kedoliman orang tersebut kepada dia. Kemudian terjadilah tadi Hilful Fudul ya, peristiwa Hilful Fudul, di mana Nabi waktu itu ikut. Beberapa kabilah berkumpul untuk sepakat tidak boleh lagi ada kedoliman di kota Mekah. Baik yang kedoliman dilakukan oleh penduduk Mekah atau di luar penduduk Mekah. Itu kesepakatannya. Nah, jadi barakallahu fikum, ya itu terjadi. Kedoliman itu sudah terjadi. Dan mereka bilang nggak boleh harta untuk proyek besar ini diambil dari kedoliman kepada seseorang. Ya, seseorang. Taib. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Karena mereka takut kepada Allah. Wahabu iqaballahi ala hadmiha. Karena mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka takut jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala nanti akan merobohkannya kembali. Karena Allah, insyaallah ya, nilai-nilai Islam itu sebagiannya ada gitu di zaman terdahulu. Itu yang dipertahankan oleh Islam. Di antaranya adalah tadi ya, bahwa mereka untuk sebuah kebaikan terutama yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memberikan kecuali yang baik. Dalam Islam ada kan? Apa itu? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Nah, itu sudah ada. Hadis ini belum muncul tapi prakteknya di zaman orang-orang musyrik sekalipun itu sudah jalan. Mereka tahu bahwa Allah nggak suka yang baik, yang nggak suka yang jelek-jelek. Dan memang peristiwa bahwa Allah tidak suka yang jelek itu sudah pernah terjadi di zaman Nabi Adam. Ketika dua anak Adam berkurban, salah satunya diterima, salah satunya lagi tidak diterima. Kenapa? Dia memberikan yang jelek dari hasil pertanian dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak menerimanya. Sekali lagi barakallahu fikum, nilai-nilai kebaikan di tengah-tengah orang Quraisy itu yang kemudian dikuatkan, dijaga oleh Islam. Itu yang dipertahankan di dalam Islam. Jadi adat istiadat itu enggak semuanya jelek. Adat istiadat yang baik, tradisi yang baik tetap dijaga di dalam Islam. Islam tidak menghilangkan tradisi yang baik. Apalagi tradisi di masyarakat. Tradisi di masyarakat dijaga di dalam Islam. Dan kita kenal kalau dalam pembahasan tentang sunnah ada namanya sunnah jibiliyah. Ada namanya sunnah jibiliyah, yaitu sebuah sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW karena Nabi orang Arab. Dan Nabi masih melakukannya. Padahal dia bukan sunnah yang diperintahkan untuk dilakukan, tapi dia sunnah jibiliyah. Apa tadi maksudnya? Sunnah dari kebiasaan Nabi sebagai orang Arab. Ya, sebagai orang Arab. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Ya, setelah itu disebutkan mereka takut dengan azabnya Allah akan menghancurkan Ka'bah kalau mereka memberikan harta-harta yang haram untuk membangun Ka'bah. Faqala al-Walid ibnul Mughirah, berkata Walid ibnul Mughirah, innallaha la yuhliku al-muslihin. Jadi waktu itu mereka takut ya. Jangan-jangan kalau nanti Ka'bah dirobohkan gitu kan, nanti mereka dapat azab. Jadi Masya Allah, awalnya mereka bimbang. Bangun tidak gitu. Bimbang mereka. Ini kayak pilihan ganda ya. Bangun tidak. Bingung mereka. Kenapa mereka bingung? Ayo, kenapa mereka bingung? Kenapa mereka bingung? Ini Ka'bah udah rusak dan harus diperbaiki. Tapi kemudian mereka bimbang untuk membangunnya. Kenapa?
Takut. Kalau mau dibangun berarti dirobohkan dulu kan gitu. Dan mereka nggak berani merobohkan. Cuma kalau tidak dirobohkan langsung dibangun, nanti bangunannya juga tidak kuat. Jadi sama saja. Akhirnya mereka bingung, dibangun atau tidak dibangun. Nah, disinilah kemudian peranan Al-Walid Ibnul Mughirah. Apa kata Al-Walid Ibnul Mughirah? Innallaha la yuhliku al-muslihin. Sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang yang melakukan perbaikan. Jadi niatnya untuk memperbaiki. Ya, niatnya untuk memperbaiki, bukan untuk menghina. Yang dibinasakan oleh Allah adalah orang yang mau menghina. Seperti peristiwa Abroha. Ketika mau menyerang Ka'bah, Allah binasakan mereka dengan burung ababil. Disebutkan dalam surah apa? Surah Al-Fil. Dibinasakan mereka. Kenapa? Tujuan mereka merobohkan Ka'bah untuk apa? Menghina Ka'bah. Adapun tujuan orang-orang musyrikin pada saat itu bukan untuk menghina Ka'bah, tapi untuk membangun, memperbaiki Ka'bah. Maka kata Al-Walid Ibnul Mughirah, sesungguhnya Allah tidak akan membinasakan orang yang melakukan perbaikan. Nah itu, dikasih yakin. Ya mungkin ini Walid Ibnul Mughirah seorang motivator mungkin ya. Dikasih motivasi orang untuk, nggak usah khawatir ya, Allah itu akan baik. Seperti Khadijah ketika Nabi diangkat jadi Rasul ya, jadi Nabi. Khadijah juga memberi motivasi kepada Rasulullah. Bahwa Allah tidak akan mencelakakan beliau karena beliau orang baik. Itu sudah keyakinan yang memang orang-orang musyrikin juga tahu itu. Orang baik itu akan aman dia. Orang baik itu akan aman. Makanya katanya Allah tidak akan membinasakan orang yang melakukan perbaikan. Tsumma bada'a ya yahdamu, kemudian mereka mulai merobohkan Ka'bah tadi. Ya. Bukan ya. Yang mulai tadi siapa tadi? Al-Walid Ibnul Mughirah. Jadi dia bukan cuma bicara, tapi dia mulai. Jadi Al-Walid bin Mughirah mengatakan Allah tidak akan membinasakan orang yang melakukan perbaikan, orang-orang yang melakukan perbaikan. Kemudian Al-Walid bin Mughirah langsung dia turun tangan. Dia dulu yang merobohkan. Setelah itu orang-orang musyrik, gak apa-apa ya. Udah. Akhirnya lanjut. Ya, dirobohkan. Dia robohkan. Jadi dia mulai merobohkan. Fataba'uhu fi hadmiha. Kemudian yang lainnya baru ikut untuk merobohkan. Hatta wasalu biha, sampai mereka tiba ila qawaidi Ibrahim, sampai mereka tiba di mana namanya? Di qawaid Ibrahim, di qawaid Ibrahim. Apa namanya? Ya pondasi Ibrahim. Ya, pondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas ya? Jadi Masya Allah ya, kita lihat di sini ada sebuah pelajaran pelajaran penting ya. Pelajaran penting bahwa dalam sebuah kebaikan itu harus ada provokatornya. Harus ada orang ngawali, harus ada orang kasih contoh. Gak bisa kebaikan itu gak ada yang kasih contoh. Dan orang yang memberi contoh kepada kebaikan harus berani melawan arus. Maksudnya berani melawan arus? Iya, dia harus berani melawan ketidakbaikan yang ada di masyarakatnya. Gitu. Tapi dengan cara yang baik tentunya. Ya, dengan hikmah, dengan cara yang baik, tidak dengan main istilahnya orang bilang premanisme, ya, kekerasan, tapi dengan cara yang baik. Tapi yang jelas harus ada orang yang mempelopori melakukan kebaikan. Apalagi kalau orang itu adalah seorang tokoh. Kalau dia tokoh lalu dia melakukan kebaikan, maka tentunya akan diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Maka berdakwah kepada tokoh-tokoh masyarakat, berdakwah kepada pemerintah, berdakwah kepada orang-orang yang memiliki kedudukan, itu juga perkara yang penting untuk diperhatikan. Ya, kalau ada seorang tokoh mau kenal Islam, dekat-dekat dengan sunnah, dekati dia, ajak dia, ya, Masya Allah, ya, ajak dia bicara, ajari dia apa yang kita tahu, sampaikan kepada dia dan seterusnya. Kalau seorang tokoh mendapatkan hidayah, maka biasanya diikuti oleh orang di belakangnya lagi. Ya, di belakangnya lagi. Dan kita tidak bisa pungkiri salah satu sebab tersebarnya dakwah sunnah di negeri ini salah satunya karena sebagian tokoh-tokoh yang memiliki memiliki nama, mereka mengenal sunnah dan mereka menampakkan sunnah itu di halayak ramai. Kemudian mereka figur-figur tersebut kemudian dijadikan contoh dan kemudian banyak orang yang terbiasa dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan tidak bisa dipungkiri. Makanya kita tidak bisa salahkan Nabi begitu saja tentang peristiwa ketika Nabi alaihi salatu wassalam
disebutkan di dalam surah Abasa bahwa Nabi bermuka masam. Itu waktu itu Nabi sedang melayani tokoh-tokoh Quraisy yang katanya mau masuk Islam, yang katanya mau kenal Islam, mau belajar Islam. Padahal sebenarnya mereka adalah pencitraan. Tapi kan Nabi nggak tahu. Nabi walaupun seorang Rasul, dia nggak tahu tentang perkara gaib. Nanti yang Allah beritahu baru dia tahu. Alimul ghaib la yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha mir rasulin. Dialah Allah yang tahu perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaib kepada siapapun kecuali kepada para rasul yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang Allah ridhoi. Seperti itu ya. Jadi Allah nggak beritahu kepada Nabi bahwa ini orang-orang Quraisy tokoh-tokohnya adalah pencitraan, gimmicks, nggak benar dia. Yang serius benar mau belajar agama adalah Ibnu Ummi Maktum. Tapi Ibnu Ummi Maktum saat itu memang bukan tokoh. Ini tokoh-tokoh. Jadi Nabi memprioritaskan tokoh-tokoh dulu, baru nanti Ibnu Ummi Maktum gitu. Tapi Allah menegur. Ya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Muhammad SAW untuk menunjukkan bahwa ini orang-orang ini cuma pencitraan. Paham ya? Nah, kenapa Nabi selalu berdakwah kepada tokoh-tokoh ya masyarakat? Karena dakwah kepada tokoh masyarakat, kalau dia melakukan kalau dia kemudian mengikuti sebuah kebaikan, akan diikuti oleh orang-orang yang ada di belakangnya. Nah, maka tadi Al-Walid ibnul Mughirah, seorang tokoh Quraisy, beliau memulai berbuat kebaikan, kemudian fatabauhu, lalu diikuti dia fi hadmiha, di dalam menghancurkan Ka'bah tadi, hatta wasalu biha ila qawaidi Ibrahim, sampai mereka tiba di pondasi yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai di pondasinya. Jadi dihancurkan semua, sisa pondasinya dihancurkan semua pas sampai di mana? Pondasinya. Baik. Sampai situ tadi ya. Ya, tafadhal dibaca lagi. ثم أخذوا في البناء وخصصوا لكل قبيلة جزءا منها وكان الأشراف يحملون الحجارة على أعناقهم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمه العباس في من يحمل وتولى البناء بناء رومي اسمه باقم وضاقت بهم النفقة الطيبة عن إتمامها على قواعد إبراهيم فأخرجوا منها نحو 6 أذرع من جهة الشمال وبنوا عليها جدارا قصيرا علامة أنه من الكعبة وهذا الجزء هو المعروف بالحجر والحطيم. Baik. Hijr dan hatim ya. Hijr Ismail ya, Hijr Ismail istilahnya ya. Kemudian disebutkan di sini summa akhadhu fil bina, kemudian mereka mulai melakukan renovasi pembangunan. Wa khassasu likulli qabilatin juz'an minha, dan masing-masing kabilah itu dikhususkan mereka pada pembangunan mendapatkan tugas pada bagian-bagiannya. Jadi masing-masing kabilah ada bagiannya begitu. Jadi masing-masing kabilah ada bagiannya. Kabilah fulan di sini, kabilah fulana di sini. Jadi masing-masing kabilah ada di sini. Bagian misalnya bagian sudut sana kabilah ini yang kerja. Bagian batu ini, bagian mungkin kalau ada semen, bagian semen ini. Jadi dibagi-bagi seperti itu. Biasalah mereka kalau sedikit sentuhan sudah kayak rumput kering ya, yang nggak bisa kena panas langsung terbakar gitu. Ya ini kabilah-kabilah masing-masing punya punya harga diri gitu. Jadi kalau ketika mereka ada masalah sudah maunya kelahi aja dia. Ya oleh karena itu ya diatur saya seperti itu supaya aman. Jadi masing-masing kabilah ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya masing-masing. Wa kanal asyrafu yahmiluna al-hijarata ala a'naqihim. Dan orang yang paling mulia, yang paling berpengaruh itu mendapatkan kehormatan dengan membawa al-hijarah, batu atau hajar aswad itu di pundak mereka. Ya, di pundak mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammuhu Al-Abbas ya fi man yahmilu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pamannya Al-Abbas
adalah orang yang termasuk pada orang yang tadi membawa Hajar Aswad. Ya, karena Hajar Aswadnya dibawa sama-sama. Tawallal binaan, ya, tawallal bina, pembangunan tadi ya diurus oleh seorang banna, seorang ahli bangunan, Rumiyun, ya, dari Romawi. Ismuhu, namanya Bakum. Jadi waktu itu ada ya insinyurnya lah ya, ada insinyurnya atau desainernya yang menggambar dan mengerjakan itu dari Romawi. Jadi memang Romawi dari dulu terkenal dengan bangunan-bangunan yang artistik ya, yang terkenal bangun-bangunannya, sehingga diambillah seorang insinyur atau seorang seorang arsitek gitu ya, arsitek ya, nah, arsitek dari Romawi. Nah begitu. Wa dhaqat bihim an nafaqatu at-thayyibatu an itmamiha ala qawaidi Ibrahim. Nah, tapi sangat disayangkan ketika dalam proses pembangunan tersebut, ya, dalam proses pembangunan tersebut mereka mengalami kesempitan dana. Dananya mulai menipis. Namanya dana, sebesar apapun itu pasti ada menipisnya. Berapa miliar, berapa triliun pasti ada menipis. Maka dana mulai menipis. Karena dana yang dibutuhkan adalah dana yang baik, menipis. Kalau sembarang dana bisa selesai itu Ka'bah. Tapi dananya menipis. Ya, untuk menyempurnakan ala qawaidi Ibrahim, untuk menyempurnakan tadi pondasi Ibrahim. Fa akhraju minha nahwa sittata adru, ya, min jihati shimal. Jadi kemudian mereka menyisakan sekitar sitah diro, ya, sekitar 6 hasta. 6 hasta satu begini ya. Satu begini diro ya. Sekitar 6. Berarti kalau anggaplah dia setengah meter, berarti kalau 6 berapa? 3 meteran ya. Sekitar 3 meter. Maka disisakanlah sekitar 3 meter. Disisakan sekitar 3 meter. Ya. Disisakan sekitar 3 meter di bagian utara dari pondasi tersebut. Di bagian utara dari pondasi tersebut. Baik. Jelas ya? Jadi kita lihat di bagian utara itu ada bangunan, kalau kita lihat Ka'bah ada bangunan setengah, nggak sampai tinggi ya. Dia bentuknya setengah lingkaran. Ya, itu yang disebut dengan Hijr Ismail. Hijr Ismail. Bangunan. Itu sebenarnya bangunannya full. Sebenarnya bangunannya full. Cuma karena dananya nggak cukup, maka bangunannya cuma setengah, sebagian saja. Cuma sebagian saja. Dan itu masuk dalam bagian Ka'bah. Maka salah kalau kita tawaf, kita cuma tawaf di kotaknya saja gitu. Keliru. Termasuk yang kita tawafnya adalah bagian setengah lingkarannya tadi. Kan kotak dulu. Kemudian ada setengah lingkaran. Bagian mana itu? Di sebelah mana? Sebelah utara. Sebelah utara ada bagian setengah lingkaran. Nah, kalau kita tawaf keliling, kita kelilingi juga. Bukan masuk ke dalam. Yang lingkaran, yang kotaknya aja yang di tawaf, itu keliru. Jadi tawafnya itu sampai lingkarannya pun diambil semua. Karena itu bagian dari apa? Ka'bah. Tapi kenapa modelnya seperti itu? Karena orang Quraisy pada saat itu kehabisan dana. Ya, waktu kehabisan. Karena dana yang dibutuhkan adalah dana yang baik. Dana-dana yang haram, dana dari hasil penipuan, hasil dari pencurian, hasil dari zina, hasil dari riba, semuanya ditolak. Ditolak. Kalau riba ditolak. Kita kalau riba boleh. Dia tolak. Karena takutnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik juga takut kepada Allah. Ditolak. Takut mereka. Ini rumah Allah, masa mau dibangun dari harta yang tidak halal? Ya, Masya Allah. Ditolak oleh mereka. Jelas ya? Jadi seperti itu. Jadi di bagian utara ada bagian yang belum selesai. Belum selesai. Baik. Kemudian disebutkan di sini, fa akhraju minha nahwa sittata adra'in min jihati shimal wa banau alaiha jidaron qasiron, dan mereka membangun, jadi sudah dibangun, kemudian bagian utaranya dibangunlah dinding yang pendek, alamatan annahu minal Ka'bah, sebagai tanda bahwa itu masih bagian dari Ka'bah. Jadi Ka'bah itu bukan kotak sebenarnya bentuknya, tapi apa? Kotak kemudian kotak ada bundarannya gitu, setengah lingkaran gitu. Bukan kotak persis.
Tapi karena dananya nggak ada, maka itu cuma dibangun sebagian saja. Kenapa dibangun tembok sebagian di situ? Kenapa dibangun tembok sebagian di situ? Untuk menunjukkan bahwa itu masih bagian dari Ka'bah. Jadi alasan mereka tidak membangunnya karena dananya habis. Karena dananya habis, nggak punya dana lagi. Alamatan annahu minal Ka'bah. Wa hadzal juz'u al-ma'ruf fi al-hijr. Nah, bagian ini disebut dengan al-hijr. Hijr Ismail. Ya, disebut dengan hijr. Itu bagian dari Ka'bah. Kemudian disebutkan, lanjut lagi. Walamma wasala al-bunyan. ولما وصل بنيان إلى موضع الحجر الأسود أراد كل رئيس أن يتشرف بوضعه في مكانه فوقع بينهم التنازع والخصامة. Wa waqa'a bainahum, mana fa'ilnya? Waqa'a, mana fa'ilnya waqa'a? ضمير مستتر أستاذ. Dhamir mustati takdirnya apa? هو Ma waqa'a, apa yang terjadi? Waqa'a kan terjadi. Apa yang terjadi? Ya ini tanazu. التنازع. Tanazu fa'il marfu. فوقع بينهم التنازع والخصام واستمر 4 أيام أو خمسة وكاد يتحول Ila harbin. إلى حرب دامية في الحرم. Taib, yakfi. Walamma wasala al-bunyan, ketika al-bunyanu, bangunan tersebut wasala, sampai, jadi bunyanu sebagai fa'ilnya wasala, ila maudhi'il hajar al-aswad, sampai kepada peletakan hajar aswad. Nah, di sini masalah ini. Jadi pembangunan selesai, sisa peletakan hajar aswad. Ya, hajar aswad. Untuk dikembalikan kemana? Ke posisi semula. Jadi ketika dibangunkan diambil dulu nih, diamankan dulu. Setelah selesai bangunan, hajar aswad dikembalikan lagi ke posisi semula. Tapi disinilah jadi masalah. Ya, arada kullu ra'isin ayyatasharrafa biwad'ihi fi makanihi. Semua pimpinan kabilah ingin agar merekalah yang dimuliakan untuk membawa dan meletakkan hajar aswad itu di tempatnya. Semua merasa berhak. Saya yang berhak. Satu lagi, saya yang berhak. Saya yang berhak. Sudah ributlah. Semua merasa berhak. Gak ada yang mau mengalah. Semua merasa berhak. Dan mereka merasa siapa yang membawa hajar aswad tadi diletakkan pada tempatnya, maka dia adalah apa? Ya, punya kemuliaan. Ya, punya jasa. Itu. Baik. Kemudian disebutkan, ya, fawaqa'a bainahum an-niza', fawaqa'a bainahum at-tanazu'u wal hisamu. Maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran di antara mereka, wastamarra arba'ata ayyamin aw khamsata. Dan itu terus terjadi selama 4 hari atau 5 hari. Coba. Bertengkar sampai 5 hari. Hebat kan? Bertengkarnya berapa hari? Kan kita bertengkar 1 jam, udah capek kita. Dia enggak, bertengkarnya 5 hari. Bertengkar, perselisihan terjadi di antara mereka, terjadi sampai 5 hari, 4 hari atau 5 hari. Kada yatahawwalu ila harbin, sampai-sampai hampir-hampir terjadi peperangan. Cuma gara-gara batu, maka hati-hati dengan batu. Batu bikin peperangan. Masya Allah. Tapi ini batu luar biasa ya, hajar aswad ini, bukan main-main ini. Ini hajar aswad. Jadi hampir saja terjadi peperangan, coba. Masalah kecil kayak begini, hampir terjadi peperangan. Masya Allah. Cuma sekedar siapa yang meletakkan batu di atas ke tempatnya tadi, hajar aswad. Hampir terjadi peperangan. Ya, hampir terjadi peperangan. Ya. Taib. Sudah, damiyatun fil haram. Ya, hampir terjadi pertumpahan darah di haram. Illa anna Aba Umayyata, ya, illa anna Aba Umayyata ibn al-Mughirah al-Mahzumi tadarakaha bihikmatin, kecuali pada saat itu ada Abu Umayyah ibnul Mughirah al-Mahzumi, ya, Abu Umayyah ibnul Mughirah al-Mahzumi. Kemudian beliau mendapatkan tadarakaha, mendapatkan ide gitu, ide hikmah. Wa kana
asannu rajulin fi Quraisy, dan dia adalah orang yang paling tua di kalangan orang-orang Quraisy, orang tua. Orang tua enggak boleh dimain. Mereka hormat sama orang tua ya. Akhirnya idenya diterima. Ya. Faktaroha alaihim ayyahkumu awwala rajulin yadkhulu alaihim min babil masjid faqabalu dzalika wattafaqu alaih. Ya. Kemudian diputuskan bahwa siapa yang pertama kali nanti ada datang di masjid, ya, dari pintu masjid kelihatan di masjid, siapa yang besok pertama kali tiba di masjid, maka dialah yang berhak untuk mengangkat Hajar Aswad. Maka mereka pun sepakat. Oke, kita sepakat. Siapa besok yang pertama datang? Masya Allah. Wa kana min qadarillahi anna awwala man dakhala ba'da hadza al-qirar huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk dari takdir Allah Subhanahu wa taala, orang pertama yang masuk setelah kesepakatan tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi besoknya itu Nabi adalah orang pertama. Ya, Nabi adalah orang pertama yang masuk. Jadi siapa yang pertama masuk, maka dialah yang berhak untuk mengangkat apa? Mengangkat Hajar Aswad, mengangkat Hajar Aswad. Baik, Masya Allah. Nah, jadi apa namanya? Disebutkan tadi oleh Al-Mughirah Al-Makhzumi, Abu Umayyah bin Mughirah Al-Makhzumi, ya, bahwa dia mengusulkan kepada orang Quraisy agar mereka menyerahkan urusan ini kepada orang yang pertama kali tadi masuk. Afwan ya, berarti bukan besoknya. Pertama kali masuk pada hari itu, ya, melewati pintu Masjidil Haram. Ya, pintu Masjidil Haram. Maka kemudian mereka menerima kesepakatan itu. Ternyata yang pertama kali masuk, ya, di pintu tersebut adalah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka seperti itu. Dan wa kana min qadarillahi anna awwala man dakhala ba'da hadzal qirar huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma ra'auhu, maka ketika mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatafu. Ya, jadi ketika mereka melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun berteriak, mereka bersorak. Wa qalu, mereka berkata, hadzal amin, ini al-amin, gitu. Maksudnya ini Al-Amin, gelarnya Rasulullah. Belum pernah ada orang digelari Al-Amin kecuali Rasulullah. Ini Al-Amin. Ini Al-Amin. Rodina, kami ridho kepada orang ini. Gak apa-apa kalau Muhammad yang angkat. Hadza Muhammad, ini Muhammad. Coba. Tadi rebutan. Tapi setelah seorang anak muda berumur 35 tahun ini, Muhammad SAW, dilihat dia yang mau angkat, semua gak ada masalah. Coba. Tadinya mau rebutan, orang-orang tua udah mau rebutan ini, tokoh-tokoh Quraisy, pimpinan-pimpinan kabilah mau berkelahi sampai mau perang ini. Tapi ketika lihat Nabi Muhammad SAW yang mau ngangkat, mereka nggak ada masalah. Ini menunjukkan Nabi disenangi oleh semua orang. Masya Allah. Falamma intaha ilaihim, maka ketika Nabi SAW tiba ke mereka, ya, wa akhbaruhu al-khabara, dan mereka pun mengabarkan tentang berita kepada Nabi SAW. Akhadha ridaan, maka Nabi mengambil rida. Tahu rida? Selendang. Nabi ambil selendang. Fawadha'a fihi al-hajar al-aswad, maka Nabi ambil hajar aswad, ditaruh di atas selendang beliau. Fa amarahum ayyumsika kullu wahidin minhum bitarfin minar rida wa yarfa'uhu. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada semua tokoh-tokoh Quraisy atau tokoh-tokoh kabilah-kabilah itu untuk memegang ujung-ujungnya selendang. Jadi semua dapat bagian. Tahu maksudnya? Jadi selendang ditaruh, diambil oleh Nabi Hajar. Nabi yang angkat Hajar Aswad, ditaruh di mana? Enggak langsung ditaruh di tempatnya, tapi ditaruh di atas selendang. Setelah itu dipanggil, sini semua, ini. Jangan berkelahi, jangan bertengkar, jangan perang. Nih, pegang nih pinggir-pinggirnya selendang, dipeganglah oleh mereka. Aman. Coba, bagaimana Nabi menyelesaikan masalah? Nabi itu enggak ego. Ketika melihat ini bisa bagus dengan bersama, maka Nabi melakukan seperti itu. Nabi mengajak orang kerja bersama. Orang kerja bersama. Seperti itu. Baik, jelas ini ya insyaallah. Kemudian, falamma wasala al-hajaru al-aswadu ila maudhihi akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa wada'ahu fi makanihi. Dan ketika Hajar Aswad tadi sudah tiba di tempatnya, Nabi angkat lagi Hajar Aswad sendiri, kemudian ditaruh di tempatnya. Wa kana hillan hasifan
radhiya bihi al-jami. Maka ini adalah sebuah keputusan yang keputusan yang cemerlang yang membuat semuanya ridho, semuanya sepakat. Semuanya sepakat. Masya Allah. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW pantas menjadi seorang pemimpin. Wal hajarul aswadu yartafi'u an ardil mutaf mitron wa nisfu mitron. Dan hajar aswad itu diletakkan dengan ketinggian kira-kira setengah meter ya. 1,5 mitron wa nisfu mitron. 1,5 meter ya. Ammal bab faqad rafa'uhu nahwa mitroin. Adapun pintunya itu diletakkan sekitar 2 meter. Hatta la yadkhulu illa man aradu, sampai tidak bisa masuk ke pintu tersebut kecuali yang mereka izinkan untuk masuk. Ammal jidron, adapun dinding, farafa'uha thamaniyata asyara diro'an. Adapun dindingnya mereka tinggikan sekitar 18 diro. 18 diro berarti sekitar setengahnya 18 berapa? Sekitar 9 atau 10 meter gitu. Wa kanat ala nisfi min dzalik. Ya. Nasabu fi dakhilil Ka'bah sittata a'madatin fi sifain thumma saqafuha ala irtifa'i khamsata asyara dira'an wa kana min qabli biduni syakfin wala umudin. Nah, kemudian dinding-dinding Ka'bah tersebut ya, mereka bangun tadi berapa meter? Sekitar 10 atau 9 meter, 18 diro ya, 18 hasta. Kemudian mereka kemudian memancangkan atau meletakkan 6 tiang di dalam Ka'bah. Jadi 6 tiang di dalam Ka'bah dalam 2 baris. Dan mereka kemudian memberikan atap ya di Ka'bah tersebut, padahal sebelumnya itu tidak ada atap. Jadi mereka angkat sekitar 15 dhira ya, wa kanat min qabli biduni syaqafin wala umudin. Jadi sebelumnya tidak ada tiang dan tidak ada atap, tapi kemudian diberikan atap. Makanya kalau hujan ya, kalau sekarang kalau kita lihat hujan itu ada corongnya, keluar air dari situ karena di atasnya ada atapnya. Sebelumnya tidak ada atapnya. Ala kulli hal, demikianlah kisah tentang pembangunan Ka'bah, dan kita mendapatkan sebenarnya banyak pelajaran kalau kita mau petik ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengambil pelajaran dari kisah sejarah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.